Pemirsa, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia sudah sepatutnya memberikan perlindungan maupun memberikan hak-hak anak kepada anak-anak Indonesia. Terlebih dengan adanya tuntutan agar Indonesia bisa menjadi negara ramah anak. Seperti apa konsep negara ramah anak dan apakah Indonesia sudah termasuk negara ramah anak? Hal inilah yang akan kita perbincangkan dalam Public Corner sore ini bersama saya Rahma Sarita. Di studio juga telah hadir Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibnu Ansori, didampingi Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial, Makmur Sunusi. Dan tidak lupa kami juga akan mengundang Anda untuk ikut berinteraktif melalui nomor 02158322. Dan kini kita langsung saja mulai dialog ini. Baik, selamat sore Pak Ansori dan Pak Sunusi. Selamat sore, Pak. Ya, tadi sudah kita singgung ini tentang negara ramah anak. Mungkin bisa dimulai dari situ. Seperti apa konsep negara ramah anak yang lebih dikenal terlebih dahulu ramah lingkungan ya. Tapi ramah anak seperti apa sebenarnya? Baik, yang dimaksud negara ramah anak itu adalah apabila tindakan negara itu yang berkaitan dengan anak selalu berbasis kepada hak, yaitu adalah yang pertama terjaminnya hak-hak dasar anak yang meliputi hak sipil, hak agama, hak pendidikan, hak kesehatan dan sosial. Dan yang kedua, terpenuhinya perlindungan khusus bagi anak, diantaranya adalah anak ketika dalam keadaan darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang menjadi perlakuan yang salah, juga anak yang cacat, juga anak menjadi korban trafficking dan seterusnya. Ya, nah jadi terhadap dua hal itulah yang apabila negara itu apa yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mewujudkan konsep negara ramah anak ini? Sesuai dengan tugas KPI adalah melakukan satu kampanye terhadap terwujudnya rencana ini. Maka beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan apa yang disebut konferensi tokoh lintas agama dalam rangka mendorong lahirnya sebuah konsep negara ramah anak. Mengapa dengan dengan tokoh agama? Karena negara ramah anak itu harus harus dibangun berdasarkan landasan budaya bangsa Indonesia, di mana agama itu menjadi kata kunci daripada basis budaya bangsa Dimana Indonesia. Itu sesuai dengan nilai-nilai lokal bangsa kita. Saya kira sesuai nilai-nilai kearifan lokal. Pak Ansori, kita ke Pak Sunusi. Konsep yang ideal tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Ansori, namun permasalahannya tentunya adalah implementasinya. Bagaimana Pak Sunusi? Ya, tentu saja kami dari Departemen Sosial. Departemen Sosial itu lebih banyak pada direct service, artinya pelayanan langsung di lapangan. Ya, termasuk sebetulnya memang kita membuat kebijakan-kebijakan. Dalam konsep ramah anak, sebetulnya Depsos sudah mulai mengadakan penyesuaian terhadap baik kebijakan, program maupun dalam implementasi di lapangan. Nah, dulu itu ya, karena memang patokan kita Undang-Undang Dasar 45 itu, anak fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan sekarang juga masih sehingga kata dipelihara itu kan yang diterjemahkan sebagai caring. Ya, caring sehingga pengasuhan. Yang banyak waktu itu panti-panti asuhan karena kata caring. Nah, kemudian masuk kepada rehabilitasi karena kita melihat bahwa terjadi malfunction, ketidakberfungsian. Nah, masuklah rehabilitasi. Nah, sekarang muncul, dan ini saya kira yang sudah menjamin ramah anak itu, masuk pada right base. Pendekatannya bukan lagi patologis, karena adanya masalah, tapi karena adanya hak-hak anak. Tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan. Nah, right base inilah entry point kita memberikan pelayanan, entry point kita membuat kebijakan, entry point memberikan awareness raising pada masyarakat. Tapi implementasinya di lapangan pada kenyataannya tidak seperti itu. Masih banyak kita jumpai, misalnya di pinggir-pinggir jalan, anak-anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial, Pak. Ya, memang kalau berbicara populasinya besar. Ya. Kemudian persoalan yang kita hadapi memang banyak. Tapi bukankah populasi yang besar bisa dijadikan aset ya, Pak ya? Isusnya semakin berkembang, ya. Kompleksitas persoalan semakin berkembang. Jadi kita berpacu dengan kompleksitas dan populasi makin membesar. Sebetulnya persoalannya begini, kita kalau pengen melihat, harusnya kita lihat di hulu. Jadi ini yang persoalan-persoalan kita hadapi ini adalah gejala. Jadi kita tidak sebetulnya totally combat gejala, kita harus perbaiki di hulu. Bagaimana policy pada tingkat makro harus diperbaiki. Nah, pada tataran makro ini, jadi kalau contoh masalah trafficking, masalah abuse, masalah illegal adoption, akarnya apa? Kemiskinan, poverty. Jadi poverty alleviation merupakan program utama dulu. Nah, kalau ini sudah membaik, nah itu mungkin populasi bisa direduce. Jadi kita menangani 1000, itu bisa datang 2000.
Oh, seperti anak jalanan itu kekerasan karena ada eksploitasi. Ya kan? Kita kan masuk pada perlindungan. Jadi lebih langkah awalnya akar permasalahan adalah kemiskinan itu sendiri yang akan ditangani lebih utama. Jadi kita pengen lihat dulu bahwa kalau berbicara perlindungan right base, dilindungi apanya? Jadi melindungi jangan terjadi eksploitasi. Baik saya ke Pak Ansori. Kemiskinan akar permasalahan menurut juga Pak Sunusi yang harus juga segera diselesaikan. Tapi selain itu, KPAI juga tentunya melakukan pemantauan di lapangan ya Pak Ansori. Pada kenyataannya abuse terhadap anak-anak bukan hanya terjadi pada golongan menengah ke bawah atau orang-orang miskin. Ada juga banyak kita baca di media yang dieksploitasi atau diabuse oleh ibunya sendiri, diperkosa oleh orang-orang terdekatnya, justru datang dari kalangan berada. Bagaimana KPAI melakukan pemantauan terhadap hal tersebut? Saya tadi menanggapi bahwa salah satu sebabnya adalah ekonomi. Saya kira itu bukan satu-satunya, tapi yang jauh lebih mendasar adalah persoalan budaya itu. Bahwa sekarang di mana-mana itu masyarakat sudah pandai memodifikasi, seperti banyak orang-orang miskin. Sekarang tidak lagi meminta-minta, tapi sudah meminta-minta dengan yang sudah memperoleh izin-izin yang ada, misalnya di daerah tertentu itu anak-anak terlantar sudah menggunakan proposal, menggunakan surat izin dari kepolisian dan tanda tangan itu. Jadi maksud saya bahwa sebenarnya ya memang salah ekonomi tapi juga masalah budaya. Jadi pemantauan kami ternyata bahwa sebab-sebab anak-anak yang terlantar di jalan itu bukan saja dari sisi ekonomi tapi juga menyangkut masalah budaya. Dua hal ini menurut saya seperti menarik sekali ayam, gitu, Pak Ansori, juga budaya yang menjadi pengaruh bahwa memang budaya kita belum menempatkan anak sebagai prioritas utama, begitu maksud Pak Ansori. Baik Pak Ansori, Pak Sunusi, kita harus break dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini kami masih menunggu telepon Anda di 02158322 dan tetaplah di Public Corner. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Public Corner dan kita kembali berbincang dengan Bapak Ansori dan Pak Sunusi ya. Pak Ansori, tadi kita sudah sampai pada budaya masyarakat kita. Nah, untuk mengembangkan negara ramah anak, di mana tentunya harus berdasarkan pada budayanya juga ya Pak. Apakah menurut Bapak apa yang perlu dilakukan sehingga bisa untuk memperbaiki budaya memprioritaskan anak ini sehingga bisa tercapai negara ramah anak seperti yang telah diungkapkan tadi? Sebenarnya kita itu sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa undang-undang itu sebenarnya sudah upaya perlindungan anak yang berbasis budaya bangsa. Selama ini kita itu bicara perlindungan anak itu selalu berbicara dari perspektif UN atau international standar. Misalnya ada bedanya sih antara UN standar dengan standar nasional. Misalnya di dalam UN itu hanya ada 4 klaster, yaitu hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial. Maka berdasarkan budaya bangsa Indonesia itu ditambahkan menjadi hak agama. Tapi kesadaran pada masyarakat sendiri itu bagaimana Pak untuk meningkatkan? Kadang-kadang mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena kesadaran mereka yang masih minim tentang hal itu. Ya, itulah tugas negara kita ini, bagaimana masyarakat itu paham akan hak-haknya, bahwa pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu bukan lagi kebutuhan, tetapi adalah hak anak yang harus diberikan. Karena itu bahwa itu merupakan kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk memberikan hak itu. Saya kasih contoh, misalnya akte kelahiran hak sipil gitu ya. Itu merupakan hak anak gitu. Tapi ternyata bahwa ada perda-perda yang mengatakan bahwa akte kelahiran harus bayar. Ini kan bertentangan dengan hak anak yang menjadi haknya yang seharusnya. Menurut saya seharusnya bahwa perda-perda yang ada itu harus dikaji kembali, disesuaikan undang-undang perlindungan, karena itu termasuk perlindungan terhadap Pak Sunusi, bagaimana peran pemerintah di sini? Ya, saya ingin sedikit nyambung ini aspek budaya ya. Memang budaya salah satu variabel, tapi the main push factor adalah ekonomi. Sebenarnya secara genuine budaya kita itu bukan budaya kekerasan, bukan budaya eksploitasi. Tapi faktor ekonomi, faktor kompetisi, jadi banyak persoalan yang menimbulkan stres sehingga terjadilah kekerasan-kekerasan itu. Nah,
tentu saja kalau persoalannya budaya adalah harus kita harus melakukan yang disebut rekayasa budaya. Ya, rekayasa budaya. Jadi persoalannya budaya, oke, rekayasanya budaya. Rekayasa budaya yang kita lakukan sekarang bagaimana merubah attitude, bertingkah laku orang itu lewat yang disebut awareness raising, penyadaran masyarakat. Kita memberikan alternatif kepada masyarakat bagaimana sebaiknya attitude yang harus dikembangkan, bagaimana behavior yang harus dilakukan terhadap Sudah ada penelpon yang akan bergabung bersama kita, Pak Sunusi dan Pak Ansori. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, dengan siapa, Pak? Iya, dengan Pak Hairudin. Pak Hairudin di mana? Iya, di Manggarai. Ya, Pak Hairudin di Manggarai, silakan, Pak. Iya, ini saya lihat dari waktu ke waktu itu pembicaraan itu hanya pakar dan pakar. Ya, jadi coba itu pakar bicara sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat, langsung dibuktikan gitu loh. Kalau hanya pakar dan pakar itu udah percuma. Rakyat itu hanya sebagai objek aja. Baik, terima Jadi kasih. intinya itu aja. Pak Hairudin. Oke. Baik, terima kasih. Pak Hairudin, di belakang Pak Hairudin ada penelpon lagi. Halo. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Chandra Ibu Chandra di mana, Bu? di Jakarta ya. Ya, silakan Ibu Chandra. Saya setuju dengan program ramah anak, Bu ya. Tapi sebetulnya menurut saya program ramah anak itu dimulai dari rumah. Jadi bagaimana orang tua itu menyayangi anaknya betul-betul sayang. Tapi sayangnya di televisi kita lihat sinetron bukan hanya orang miskin, bahkan contohnya adalah menengah ke atas. Mereka itu contoh-contohnya adalah orang tua yang suka nampar anak, orang tua yang suka berkata-kata keras pada anak, atau mengusir akhlak. Nah, itu bahkan itu menunjukkan bahwa bagaimana kita mau membuat ramah anak secara luas kalau di rumah tangga sendiri dicontohkan bahkan dengan tidak ramah pada anak. Terima kasih Ibu Chandra. Di belakang Ibu Chandra ada penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Ya, halo. Halo, dengan siapa, Pak? Dengan Muhammad Akmaludin. Ya, Pak Akmaludin, silakan Pak Akmaludin. Maaf, sebaiknya saya panggil adik saya karena baru naik ke kelas 2 SMA. Oke, silakan Akmaludin. Ya begini, kalau anak-anak itu kan masa depan bangsa ya. Tapi kok kenapa anak-anak yang terutama di kota-kota besar seperti Jakarta itu diterlantarkan? Nah, sedangkan pemerintah sendiri dalam Undang-Undang 45 kan salah satu ayatnya itu saya lupa berapa. Iya, anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Baik, terima kasih. Itu aja Akmaludin? Oh iya, makasih. Terima kasih Akmaludin. Ya, ada 3 penelpon tadi ya. Mungkin saya ke Pak Ansori dan Pak Sunusi. Yang menarik tadi dari Pak Hairudin, hanya pakar bicara dan konferensi program ramah anak, program ini. Tapi implementasinya sebenarnya bagaimana, Pak Ansori? Ya, saya setuju kepada penanya tadi. Memang kita itu pandai berrakornas, pandai berseminar, tapi dari sisi implementasinya memang saya setuju dengan pendapat itu bahwa dari sisi perundang-undangan sebenarnya negara kita itu sudah termaju di Asia. Tapi pada implementasinya adalah 0,0. Jadi baik, memang itu mungkin dikembalikan ke Pak Sunusi ini sebagai dari Depsos ya penyelenggaranya ya Pak ya. Iya. Kita sebetulnya sudah mulai mengimplementasikan semua wacana-wacana yang dilontarkan oleh para pakar. Salah satu umpama untuk perlindungan anak, kita sudah mempunyai sekarang rumah perlindungan sosial anak, Child Protection Home. Kasus ISMI yang dilihat itu ditangani Depsos. Sudah ada beberapa, ada 5 sampai 10 itu masalah-masalah. Cuma memang kita membuat confidential. Kita tidak membuat expose ke publik. Kenapa? Kita menjaga confidentiality karena anak ini bisa dibuntutin oleh orang-orang yang memang menganggap dia akan berbahaya kalau itu terekspos. Jadi sudah. Nah, kemudian masalah trafficking umpama. Trafficking itu sudah banyak. Jadi sekarang polisi sudah tahu. Kasus yang dari Nias kemarin ada 40 dikembalikan. Kita kembalikan mereka ke Nias. Bukan hanya begitu, kita datangi, dikumpulkan semua camat, bupati, dan kepala desa, lurah di Nias, menjelaskan ke mereka ini ada loh undang-undang perlindungan anak. Pak Lurah, kalau you biarin ini anak-anak di trafficking, itu Pak Lurah juga akan kena. Oh, baru dia sadar, oh ada undang-undang perlindungan anak tuh. Jadi memang yang penting dilakukan sekarang di samping action kita perlu memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Dia harus tahu. Tapi apakah saat ini angka abuse atau pelanggaran hak anak sudah mulai mengalami peningkatan atau penurunan, Pak? Dari populasi memang kelihatan semakin meningkat. Jadi kita sekarang membutuhkan bahwa lebih banyak perangkat kita di lapangan sekarang harus lebih banyak. Jadi tapi campaign terhadap masyarakat harus lebih tinggi karena begini.
ini bukan hanya tanggung jawab negara, kita bukan welfare state, kita bukan negara sejahtera bahwa semua persoalan harus ditackle oleh negara, tapi kita menganut sistem welfare society. Artinya semua persoalan lewat safety net, jaring pengaman sosial yang disebut keluarga. Nah, kalau ini belum, baru kita pindah ke safety net kedua yang disebut jaring pengaman kedua yang disebut community, masyarakat. Nah, apa tugas negara? Mengempower, memberikan fasilitasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat, kepada anggota keluarga untuk memberikan caring, protection, bagaimana hak-hak anak bisa terlindungi dan terakses. Baik, Jadi itu menyambung dengan pertanyaan Ibu Chandra tadi ya Pak Ansori ya, bahwa sebenarnya negara ramah anak ini harus dimulai dari rumah. Komentar Anda. Memang bagaimana mewujudkan negara ramah ini itu memiliki 3 level. Pertama level keluarga, kemudian level community, kemudian level negara gitu ya. Level keluarga itu memang keluarga menjadi sangat sentral, tetapi karena begitu sentralnya, kadang-kadang keluarga itu menjadi pusat pula penyalahgunaan pelaksanaan hak-hak anak. Misalnya terjadi bagaimana membuat anak disiplin itu kadang-kadang menggunakan kekerasan, apa yang disebut corporal punishment itu. Baik. Itu dari keluarga. Baik Pak Ansori dan Pak Sunusi, dan pemirsa, sebelum kita break kita simak dulu pendapat masyarakat akan perlindungan anak berikut ini. Belum. Ya dirasakan belum sih, tapi saya yakin ada itu. Bahwa ada perlindungan. Belum. Produk-produk hukum yang ada mungkin bisa dikatakan melindungi. Cuma pada tataran pelaksanaan produk-produk hukum yang ada, saya masih ragu untuk bisa mengatakan bahwa negara sudah melindungi anak-anak. Secara langsung mereka diberikan minimal rumah singgah atau rumah-rumah untuk mereka bisa bernaung. Pemerintah harus serius menangani anak-anak. Mudah-mudahan ada beasiswa, tapi ditunggu-tunggu. Pemirsa, kembali Public Corner menjumpai Anda dalam topik negara ramah anak, dan kita kembali berbincang dengan Bapak Ansori dan Bapak Sunusi ya. Mungkin saya tadi yang menarik dari pendapat masyarakat tadi ya ke Pak Sunusi, bahwa perlu ada seperti rumah singgah atau shelter kalau di luar negeri. Itu akan besar peranannya bagi anak-anak yang mengalami abuse. Jadi ini persis, saya tadi lupa menjelaskan bahwa konsep ramah anak itu salah satu begini. Anak jalanan, contoh ya, rumah singgah itu untuk anak jalanan, dan itu kita udah buat sejak 95 itu sudah ada program besar-besaran mengenai. Nah dulu waktu konsep negara ramah anak itu belum ada, itu dilakukan bagaimana razia penggarukan terhadap anak. Nah kita mulai menyadari ini nggak benar. Ini violate, melanggar hak asasi manusia, apalagi dengan adanya CRC, Convention on Rights of the Children. Nah, kita mencari konsep terbaru bagaimana memberikan pelayanan terhadap anak-anak jalanan ini yang lebih manusiawi tanpa garukan. Nah, muncullah konsep rumah singgah. Jadi rumah singgah kita buat dengan catatan kita mempekerjakan para pekerja sosial di situ yang mendatangi mereka di lampu-lampu merah untuk sebetulnya pertama mendapat informasi kenapa mereka turun ke jalan. Nah, jangan di jalan dong, kalau mau ada tempat singgah gitu, ada rumah singgah. Jadi rumah singgah itu memang semacam intake. Sudah ada ya Pak? Ada berapa banyak Pak? Sekitar 600-an lebih. Daya tampungnya? Daya tampung rumah singgah kan bisa sampai 30 karena dia on off, tidak tinggal di situ. Karena mereka masih bersama dengan keluarga bolak-balik. Jadi dari jalan dia biasa istirahat, kita undang ke rumah singgah. Di rumah singgah diadakan semacam ngobrol-ngobrol, tapi pekerja sosial merekod, oh ini loh penyebabnya di rumah itu sebetulnya sangat. Apa itu juga disosialisasikan ke masyarakat dalam artian misalnya ada anak yang mengalami mungkin kekerasan oleh orang tua atau orang-orang terdekatnya, bisa ke rumah singgah itu? Selama ini kita sudah mengadakan sosialisasi sebetulnya. Di mana-mana kita dalam sosialisasi. Anak-anak yang mengalami perlakuan kekerasan bisa. Ya, sampai di tingkat provinsi kita undang. Di provinsi itu ada namanya Lembaga Perlindungan Anak. Kita undang semua lembaga perlindungan. Tapi kayaknya sepertinya Pak Ansori sosialisasinya belum begitu dikenal masyarakat ya Pak ya soal. Saya kira bukan hanya sosialisasi yang kurang, tetapi pendekatan yang dipakai Departemen Sosial mungkin perlu ditinjau kembali, tidak komprehensif. Misalnya begini, yang ditangani itu hanya anaknya,
Padahal 80% anak jalanan itu masih ada hubungannya dengan keluarga. Berarti kalau keluarganya tidak digarap secara bersama-sama, jadi itu tidak mungkin bisa terselesaikan, karena ternyata bahwa semakin banyak rumah singgah juga semakin banyak anak jalanan. Ada semacam tengarai bahwa memang juga kadang-kadang LSM juga mengeksploitasi ini gitu. Ini yang menjadi diwaspadai oleh Departemen Sosial. Jadi pertanyaannya sejauh mana Departemen Sosial mengawasi LSM yang diberi kemudahan oleh dia. Ya sebetulnya mungkin saya pengen undang Mas Ibnu untuk melihat program-program di rumah singgah. Jadi program rumah singgah itu integrated, holistik. Sebetulnya program pemberdayaan keluarga itu ada, termasuk pemberdayaan keluarga, ada good parenting sebetulnya. Jadi termasuk ibu dan jadi setelah kita mendapat data lewat assessment, lewat ngomong-ngomong di rumah singgah, udah ketahuan alamat dia, rumah dia di mana. Nah, terus dia ternyata karena dia itu dikirim karena keluarganya miskin. Nah, pekerja sosial kami datang memberikan akses. Kita ada memberikan modal terhadap keluarga, seed capital namanya. Pak Ansori dan Pak Sunusi, saya kira penjelasan Bapak tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari Akmaludin yang baru kelas 2 SMA tadi ya. Baik, sekarang ada penelpon lagi, kita terima. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore, dengan siapa? Halo. Ya, silakan Zakaria Madun. Oh ya, selamat sore Metro. Iya, selamat sore. Silakan. Gini Pak. Jadi saya tadi sependapat dengan pendapat terdahulu itu ya. Sudah bagus lah, kita setuju dengan acara Metro TV ini. Cuma yang saya harapkan gini Pak, jangan cuma pakar itu, toh yang bertemu pakar, sebenarnya mestinya duduknya segitiga itu, antara eksekutif, legislatif, duduk bersama, masukkan konsep, sehingga nanti ada kelanjutannya gitu, ada solusi yang didapat gitu. Kalau begini kan jadi putus ini anunya, pemerintahnya jalan sendiri, eksekutifnya jalan sendiri, sementara mereka dua ini pengambil kebijakan. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Ya, selanjutnya ada penelpon lagi. Halo, oke, cukup Pak Zakaria. Ya, bisa dikomentari Pak Sunusi dan Pak Ansori. Pak Sunusi dulu mungkin. Ya, saya pikir sudah memang pada tataran legislatif, eksekutif, dan pakar itu sebetulnya sudah jumpa ketemu. Yang memang kesulitan sekarang kita di lapangan, karena di lapangan populasi semakin membesar sebagai impact daripada kekurang berhasilan mungkin pada tataran makro. Gitu. Ya, nah, sehingga ya apapun yang kita lakukan pada tingkat hilir, ya dengan jumlah yang populasi yang kita tangani yang sangat terbatas, yang membutuhkan energi yang sangat keras, sementara ini mengalir sangat besar. Ya, Anda tadi sudah mengatakan mengalir besar, populasi membengkak terus, otomatis dana yang dibutuhkan tentunya besar. Ya. Bagaimana komitmen dari pemerintah? Khususnya memberikan anggaran. Ini yang sebetulnya kita pengen ngomong di sini, bahwa ada paradigma yang kurang pas mengenai kesejahteraan sosial. Dianggap bahwa ke Departemen Sosial itu kan menangani limbah saja, jadi residual. Nah, sebetulnya kita ini sudah masuk pada bagaimana empowering, pemberdayaan pada potensial, penanganan kemiskinan secara besar-besaran. Tapi repotnya kita ini masih ada sistem pagu. Nah, pagu itu batas anggaran, kuota. Jadi program kita bagus dengan semua skill yang kita mau turunkan, tapi tidak terbackup oleh budget. Karena anggapan bahwa itu nanti terjadi masalah baru turun, padahal kita harus nunggu di sini. Itu yang disebut protection and prevention. Jadi kita berapa besar anggaran untuk kita cuma total Depsos itu 2,7 triliun coba dibanding dengan departemen lain. Padahal yang dibutuhkan, Pak, kalau kita lihat semua persoalan masuk ke Depsos. Masalah tenaga kerja di Malaysia salah satu contoh. Jadi 2,7 itu include semua masalah sosial, bukan hanya untuk anak. Baik, silakan Pak Ansori. Jadi yang dibangun itu sebenarnya adalah membangun sistem perlindungan anak-anak ke depan. Memang tidak bisa sih dikerjakan dengan bin salar bin seperti itu. Jadi legislasinya itu harus dibangun, lembaganya harus dibangun, dan juga yang jauh lebih penting adalah keterlibatan secara masif masyarakat. Saya kasih contoh misalnya tentang monitoring gitu ya. Itu seolah-olah monitoring itu tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana membangun basis monitoring yang berbasis masyarakat. Jadi mulai dari RT misalnya, anggap saja akte kelahiran gitu.
akte kelahiran ini tidak tercatat gitu. Bagaimana kalau masyarakat semua lembaga-lembaga agama, RT semuanya terlibat di dalam proses pelaporan-pelaporan ini, termasuk juga mengawasi LSM-LMS ini agar supaya dia tidak mengeksploitasi gitu Pak. Jadi ini juga harus dilihat oleh Departemen Sosial. Seberapa jauh Departemen Sosial juga mengawasi itu mitra kerjanya ini penting menurut saya agar supaya masyarakat dengan kondisi seperti ini menurut Anda masih jauh negara ramah anak buat Indonesia atau bagaimana? Itulah yang saya maksud, membangun sistem itu tidak bisa satu hari dua semua melibatkan seluruh komponen masyarakat. Legislasi nasionalnya harus kita perbaiki. Komitmen negara, elit politik, elit pemerintah, elit agama harus terlibat semua. Baik, terima kasih Pak Ansori dan Pak Sunisi. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Namun terima kasih telah hadir di studio Metro TV dan berbincang bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita sore hari ini. Atas nama kerabat kerja saya Rahma Sarita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pastikan selalu Anda menyimak Public Corner untuk mendapatkan jawaban dari berbagai persoalan publik. Selamat sore dan sampai jumpa.